Puji Tuhan, salam sejahtera, selamat sore, selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Mengawali ibadah doa penyembahan, kesempatan sore hari ini kita nyanyikan satu nyanyian, nomor 4 dari nyanyian tambahan, Besar Anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkan. Kelimpahan ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Saudara, kita bangkit berdiri. Besar anugerah, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerahmu. Kami ada sebagaimana kami ada sampai kesempatan sore hari ini. Semua hanya karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami, yang sebenarnya kami manusia bangsa kafir, bagaikan keledai yang lahir hanya untuk dibinasakan. Tapi kami mendapatkan kesempatan kemurahan, justru Engkau yang rela menanggung hukuman kami, Tuhan. Haleluya, kami mendapat keselamatan, kami disucikan sampai satu kali waktu, disempurnakan saat kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala dosa kesalahan kami, sucikan dengan kuasa darah-Mu. Layakkan kami, urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ibadah di lain-lain tempat kesempatan sore hari ini. Tuhan memberkati mereka semua seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, sehingga tubuh-Mu segera terbentuk dan Engkau segera datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Bersamaan dengan sidang Jumat-Mu di Ngawi dan sekitarnya, Ngunu Tulungagung dan sekitarnya, di Malang, di Surabaya, di Jember, di Banyuwangi, di Solo, di Jogja, di Semarang, di Bandung, di Bekasi, di Jakarta, di Makassar, di Manado, di Kalimantan Timur, di Pekanbaru, di Medan, di Hong Kong, di Taiwan, di Malaysia, di
di NTT, di Sorong, semuanya Tuhan, urapi mereka semua dengan urapan-Mu yang sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Silahkan duduk kembali. Nomor 17 dari nyanyian rohani, nomor 17 nyanyian rohani, Ku Perlu Tuhan. Perlu Tuhan di setiap langkahku, untuk lewati jalan yang berduri, dan jagaku di lembah berbatu. Tuhan tinggal sertaku tiap hari. Kor, sambil tepuk tangan. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Kor, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Ayat yang kedua. Oh Tuhanku, pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjian-Mu. Tariklah ku dekat kepadamu, di sisi-Mu selalu, oh Tuhanku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Ayat yang ketiga. Segera lalu dunia yang penuh semu, kesusahan menindih selalu. Ku merasa sentosa selamanya, dengan Yesus sampai masuk surga. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan tiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Sekali lagi, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku
semua jalan dan tiap waktu pencobaan mau mengganggu. Mari Tuhan besertaku. Jalan hidup orang benar, 187 dari nyanyian rohani. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Sekali lagi, jalan hidup orang benar, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. 159 dari nyanyian Pesalu. Pesalu 159. Di kayu salib aku melihat. Waktuku datang merana di kaki salib Tuhan. Ku rasa sangat berdosa, sebab Dia yang ku salibkan. Di kayu salib aku melihat segala kejahatanku.
untuk selamatan-Ku. Ayat yang kedua. Sering ku menyangkal Tuhan, waktuku dicobai, firman Tuhanku abaikan, berpikir manusiawi. Di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Olehnya Yesus menderita sangat untuk selamatan-Ku. Oh Tuhan, ampuni hamba. Ayat yang ketiga. Oh Tuhan, ampuni hamba yang rasa diri bisa, tapi waktu gagal semua, Engkau ku sangkal juga. Di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Olehnya Yesus menderita sangat untuk selamatan-Ku. Di kayu salib aku melihat segala kejahatanku. Olehnya Yesus menderita sangat untuk selamatan-Ku. Dari nyanyian Pesalum 137, nyanyian Pesalum, tempat terindah. Kakimu ku tercampar penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih Kau tuliskan firman di hatiku, Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Betapa
besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu, jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Ayat yang kedua, di kaki-Mu ku duduk menantikan-Mu, jiwaku lapar dahaga akan kebenaran. Ku tahu inilah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diambil daripadaku. Ayat yang ketiga, di kaki-Mu ku mohon belas kasih-Mu, sekalipun hamba tak layak menerima firman-Mu, jika saja remah-remah Kau berikan padaku, ku percaya sangat berkuasa untuk menolongku. Ayat yang keempat, di kaki-Mu ku persembahkan hidupku, ku pecahkan genap hatiku bagi-Mu Tuhanku. Air mata sembah sujud ku hanya bagi-Mu, sebagai rasa terima kasihku untuk kebaikan-Mu. Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu, jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Kor sekali lagi, betapa besar kasih-Mu, betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan,
tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kakimu. Haleluya. Kami sudah memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya bagi kami menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan urapan-Mu yang suci. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga masih tetap berusaha mengganggu. Bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pergunakan ibadah saat sore ini, Tuhan menjaga, melindungi. Demikian juga ibadah di lain-lain tempat. Bersama dengan kami memberkati mereka semua seperti Tuhan berkati kami, terutama satukan dalam satu firman pengajaran yang benar, sehingga tubuhmu segera terbentuk dan engkau segera datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera, selamat sore. Selamat beribadah dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya bahagia, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dilimpahkan di tengah kita sekalian. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Injil Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Lukas pasal 12 1 sampai 3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga ayat 3. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Dari atas atap rumah. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi ayat yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ketiga ini kemunafikan. Hati-hati terhadap ragi, kemunafikan orang Farisi. Dalam susunan tabernakel pasal 12 itulah terkena pada tirai, pintu tirai. Ini bicara soal perobekan daging atau penyalipan daging. Jadi yang harus dirobek, daging yang dirobek harus dirobek. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga itulah kemunafikan. Kemunafikan. Nah, sekarang akan saya tunjukkan kemunafikan dari Farisi. Mungkin beberapa hari ke depan kita akan masih tetap belajar ini. Kemunafikan dari Farisi ini di dalam Matius 7 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. 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 Matius 7, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok
dari mata, ayat 5. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, jadi inilah kemunafikan dari Farisi. Itulah soal menghakimi. Nah, soal menghakimi. Ini kemunafikan dari Farisi, menghakimi. Nah, menghakimi itu apa sih menghakimi itu? Menghakimi ini menutup dosa dengan cara menyalahkan yang lain, menjelekkan yang lain, menuduh yang lain, menggosipkan yang lain, memfitnah yang lain, bahkan sampai menyalahkan Tuhan, Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Ini menghakimi. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa tidak boleh menghakimi? Nah, mengapa tidak boleh menghakimi? Ini yang harus dirobek. Daging yang gemar menghakimi, ini yang harus dirobek. Mengapa kita tidak boleh menghakimi? 2 jawaban paling tidak. Yang pertama, kita tidak layak menghakimi orang lain. Loh, masa kita tidak layak menghakimi orang lain? Jadi dalam kita menghakimi orang lain, karena seringkali dosa yang kita simpan ini sebenarnya dosa yang kita perbuat ini sebenarnya jauh lebih besar. Perbandingannya adalah antara balok dan selumbar. Selumbar ini ada terjemahan yang mengatakan bahwa itu serpian kayu. Ya tetap kalau dibandingkan antara serpian dan balok ya tetap besar balok. Lebih besar balok. Serpian itu kecil. Ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa itu bukan serpian tapi diterjemahkan sebagai bubuk kayu. Lo bayangkan kalau bubuk bagaimana? Bubuk, pernah tahu bubuk? Bubuk itu lembut sekali. Nah, ini perbandingan antara balok dan selumbar, sangat jauh. Oleh sebab itu mengapa tidak boleh menghakimi? Karena sebenarnya kita tidak layak dalam menghakimi orang lain. Sementara orang lain yang kita hakimi ini sebenarnya hanya selumbar, kita sendiri balok. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kalau kita menghakimi, mengapa tidak boleh menghakimi? Kalau kita menghakimi, maka kita juga akan dihakimi oleh Tuhan. Artinya kita akan dihukum. Nah, coba orang lain yang berbuat dosa, orang lain yang berbuat salah, kita sibuk menghakimi. Nah, kita yang dihukum. Ya apa ini? Bagaimana? Kalau kita masukkan logika, ya tidak masuk sebenarnya. Orang lain yang berbuat, orang lain yang berkata dosa, ya kita yang dihukum. Tapi kenyataannya banyak yang mau, banyak yang pengen justru menghakimi orang lain, karena paling asik kalau menghakimi orang lain. Apalagi bisa menunjukkan kesalahan-kesalahan orang. Wah, ini kamu kesalahannya ini, kalau jalan kurang tegak, ini kamu kalau kurang terbalik, apalagi ini sandalnya kurang berapa senti. Ya menurut dia salah. Paling enak seolah-olah orang lain hanya penuh dengan kesalahan, penuh dengan kelemahan. Padahal kalau dibalik kesalahan sendiri jauh lebih besar. Dan hanya mendatangkan hukuman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang berdosa? Apakah orang berdosa tidak boleh saya nasihati? Boleh dinasihati. Rasul Paulus menuliskan sambil menjaga dirinya supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Artinya jangan sampai kita menasihati orang berdosa sampai kita sendiri yang jatuh dalam dosa. Beberapa saat lalu saya tunjukkan satu contoh. Seringkali orang lain ini bukan sebagai satu dosa, hanya dalam bentuk kesalahan yang tidak ada kaitannya dengan surga neraka. Loh, kok bisa begitu? Nah, misalnya ini tempatnya sapu di sini, tempatnya apalagi di situ. Nah, kemudian istrinya nyapu tergesa-gesa, tadi ada tukang sayur lewat. Nah, sapunya ditaruh di tempat yang tidak semestinya.
Kalau memang tahu begitu, daripada memarahi istri, daripada memaki istri, apalagi kalau sampai keluar kata-kata makian. Orang naruh sapu salah tadi, tempatnya tidak semestinya, kurang berapa meter, kurang berapa senti, tidak akan membawa ke neraka. Tapi dengan suami sampai memaki istri, nah ini sudah dikategorikan pembunuhan menurut Matius pasal yang ke-5. Siapa yang masuk neraka akhirnya? Nah ini, ayo dipikir hari-hari ini kalau sudah kita mau bingung-bingung menghakimi kesalahan orang, pikir orang ini kesalahan atau bukan? Apakah saya harus nasihati atau bagaimana? Kalau memang kita ada kemampuan untuk menasihati, saya tidak akan terpengaruh, silakan dinasihati, nasihat yang baik. Tapi kalau saya nasihati, saya mesti ngamuk kalau nasihati, ya jangan dinasihati sudah, jangan dinasihati. Lalu bagaimana dibiarkan? Orang berdosa, orang salah dibiarkan. Kalau itu kaitan dengan dosa, orang berdosa dibawa kepada Tuhan. Orang berdosa harus dibawa kepada Tuhan. Juga jangan menyetujui kalau itu dosa, jangan disetujui. Kalau itu dosa, bawa kepada Tuhan untuk mendengar firman, untuk bisa mengerti firman, sampai dengan praktek firman supaya dia bisa sadar dan bertobat. Ini yang penting. Kalau memang kita rasa bisa saya, tidak apa-apa, dia salah, dinasihati. Nah, ternyata kejadiannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ternyata dinasihati malah orangnya balik menasihati. Wah, kita yang jadi emosi. Nah, ini namanya justru mendatangkan dosa. Ya lebih baik dari tadi tidak menasihati, malah tidak jatuh dalam dosa. Kita tidak jatuh dalam dosa. Kalau toh dihukum ya orang lain, kalau itu dosa ya orang lain itu yang dihukum, kita tidak. Tapi dengan kita mau menolong tapi kita sendiri jatuh dalam dosa, ya dua-duanya dihukum. Nah, ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Jadi ini terhadap orang berdosa, ini orang berdosa jangan dihakimi, tapi juga jangan disetujui kalau itu dosa. Kemudian yang kedua, orang berdosa dibawa kepada Tuhan untuk mendengar firman supaya bisa menyadari, menyesali, bertobat, berhenti berbuat dosa. Ada dua hal yang boleh dihakimi. Jadi terhadap orang lain, kesalahan orang tidak boleh kita menghakimi. Tapi masih ada dua hal yang boleh dihakimi. Oh, apa dua hal ini? Yang pertama, Kisah Rasul 4 ayat 19. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-19. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Putuskan sendiri mana yang benar. Kamu boleh menghakimi soal kebenaran. Ini adalah menunjuk kebenaran firman. Loh, kok kebenaran firman dihakimi bagaimana? Kebenaran firman. Jadi kalau orang mengatakan, loh ini ajaran firman, loh, bukan. Yang kamu ajarkan bukan ajaran firman itu. Tidak tertulis dalam Alkitab, bahkan itu bertentangan dengan ayat ini. Salah yang kamu katakan itu. Nah, boleh kalau begitu. Ini artinya menghakimi soal kebenaran firman. Bukan firmannya yang kita hakimi. Wah, ini firman ini salah, bukan. Yang kamu ajarkan itu tidak tertulis dalam Alkitab. Justru bertentangan dengan ayat ini. Salah yang kamu ajarkan itu. Nah, itu namanya menghakimi. Sehingga tahu mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi bukan berarti kalau kita boleh menghakimi kemudian asal firman disampaikan, yang Om sampaikan salah. Nah, sekalipun sudah tertulis dalam Alkitab masih disalahkan, bukan begitu. Kalau Om misalnya menyampaikan, ternyata yang Om sampaikan tidak tertulis dalam Alkitab, dijelaskan dengan ayat, menerangkan ayat, tidak ada Om. Justru yang Om sampaikan itu malah bertentangan dengan ayat ini. Misalnya Om menyampaikan tidak boleh hormat dengan orang tua, padahal di sini ayat jelas tertulis hormat dengan orang tua. Yang Om sampaikan pengajaran Om itu salah. Nah, betul, itu betul, boleh begitu. Boleh, itu menghakimi, boleh menghakimi soal ajaran. Nah, ada patokannya, benar tidak ini. Ini tidak termasuk soal penghakiman yang satu kali waktu akan dihukum oleh Tuhan.
Satu kali waktu pernah saya berhadapan dengan seorang pendeta, pendeta yang sudah cukup umur. Begitu kita membicarakan soal firman, saya hanya ngomong bahwa salah kalau semacam ini. So ini tidak tertulis dalam Alkitab. Wow, kamu namanya itu menghakimi itu. Orang menghakimi. Nah, satu kali waktu akan dihukum. Nah, saya ganti balik bertanya sekarang. Kalau Om bagaimana? Ajaran ini benar atau salah? Tidak berani jawab. Kenapa tidak berani jawab? Sebab saya tahu persis bahwa dia tidak menggunakan apa yang saya disebutkan ajaran tadi. Kalau dikatakan, loh ini ajaran ini benar, saya tinggal balik lagi. Kalau benar kenapa tidak dilaksanakan? Kalau dikatakan ini salah, ya sama dengan saya menghakimi. Lebih baik tidak jawab. Itu hati-hati, banyak orang yang tidak punya ketegasan. Tidak punya ketegasan, mana benar, mana salah, mana tertulis dalam Alkitab, mana ajaran lain, sudah tidak punya ketegasan, tidak bisa menghakimi. Akibatnya apa? Ya semua jadi benar sekalipun bertentangan. Ini tertulis dalam Alkitab benar, yang itu tidak sesuai dengan Alkitab benar. Loh, ini dua-duanya bertentangan, benar semuanya. Loh bagaimana? Satunya arahnya berbeda, berarah yang berbeda. Kita bisa mengatakan benar, sama saja. Bagaimana? Ya semoga kita mengerti firman Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. 1 Timotius pasalnya yang keempat ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Kalau ada Roh Kudus maka kehidupan itu tegas. Tegas menolak yang tidak benar, tegas berpegang pada yang benar. Ini bukan menghakimi. Itu tidak benar atau tidak mau. Oh menghakimi, bukan. Itulah ketegasan. Ketegasan. Ya kalau memang tidak tertulis dalam Alkitab, tidak bisa dijelaskan ayat menerangkan ayat, apalagi bertentangan dengan ayat, ya jelas tidak benar. Kalau kita katakan tidak benar, bukan berarti itu menghakimi, bukan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Hanya kehidupan yang memiliki Roh Kudus, ada Roh Kudus, dia punya ketegasan. Dia punya ketegasan. Ini yang boleh dihakimi. Jadi soal ajaran boleh ya. Boleh loh, ajarannya bagaimana? Loh, ini ajarannya tidak sesuai loh, ajaran itu tidak sesuai dengan Alkitab. Dulu kalau tidak salah, saya tidak mendengar sendiri. Yang mendengar sendiri ajaran tentang wahyu, tentang neraka. Waktu kita dengar pertama kali, waktu itu tahun 90-an. Oh seolah-olah hebat ajaran ini. Hebat, betul. Saya sampai dulu kalau tidak salah sampai punya fotokopi bukunya, tebal sekali. Tebal. Wah ini kesaksiannya ini, sudah ini orangnya dari Amerika waktu itu ceritanya begitu. Bahkan seorang pendeta berkhotbah di mimbar juga mengatakan seperti itu. Lewat wahyu neraka, sidang jemaat makin takut akan Tuhan, makin takut akan Tuhan. Padahal setelah firman dibukakan rahasianya, kitab Wahyu itu tentang ini ternyata ajaran tentang seluk-beluk iblis, ajaran sesat, ajaran palsu. Ya sejak saat itu loh baru menyadari loh ini ajaran palsu, ajaran sesat, tidak benar berarti ini. Tidak mau pakai lagi, tidak mau baca-baca lagi. Oh tidak betul ini. Ya, darah Yesus, mohon Tuhan sucikan, begitu. Ini. Tapi kalau orang tidak tanpa Roh Kudus, wah tidak apa-apa kok ini, tidak apa-apa. Sidang jemaat makin takut kok, makin takut akan Tuhan. Katanya begitu. Katanya begitu. Tetapi di dalamnya tanpa Roh Kudus tidak punya ketegasan. Jadi di balik itu semuanya karena tidak punya ketegasan. Kenapa semua ajaran sama? Katanya dia, karena dia tidak punya ketegasan. Loh sudah jelas bahwa bertentangan, kok bisa dikatakan sama? Karena tidak punya ketegasan, tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Ini yang pertama yang boleh dihakimi. Kemudian yang kedua yang boleh dihakimi yaitu diri sendiri. Kalau tadi ajaran boleh, mana yang benar,
Yang kedua yaitu diri sendiri. Ini boleh dihakimi. Bagaimana cara menghakimi diri? Yohanes pasalnya yang ke-12 47-48. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-47, ayatnya yang ke-48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak akan menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi firman menghakimi. Nanti satu kali waktu firman akan menjadi hakim, menghakimi kita. Kalau sekarang ini kita tidak menghakimi diri kita, menolak firman. Jadi saat pemberitaan firman, sebenarnya firman sedang menunjukkan kesalahan kita, menegur kita, menasihati kita. Nah, sikap yang benar, sikap yang baik adalah menyadari, menyesali, mengakui keadaan kita kepada Tuhan. Dan jika diampuni, jangan diperbuat lagi, jangan dikatakan lagi. Ini yang benar, ini yang benar. Nah, jadi nanti kalau sekarang ini lewat pekerjaan firman kita tolak, lewat pemberitaan firman kita tidak mau dengar, lewat pemberitaan firman kita seperti Yudas mengelak, bukan aku, tunjukkan kesalahan, bukan aku, tunjukkan kesalahan, bukan aku. Maka satu kali waktu semua ini akan dibuka terang-terangan. Sekarang lewat pemberitaan firman dibuka. Mungkin hanya kita dan Tuhan yang tahu. Iya, itu aku. Tolak. Tuhan nyatakan firman, tolak lagi. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Kemudian masih ditolak lagi. Nah, satu kali waktu firman menjadi hakim itu di Lukas pasal 12 ayat yang kedua tadi. Injil Lukas pasal 12 ayatnya yang kedua. Injil Lukas pasalnya yang ke-12 ayat 2. Tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Semua nanti dibuka. Kalau sudah masuk ke tahta pengadilan Kristus ya sudah terlambat. Sekarang ini tidak ada apa-apa. Firman menunjukkan kesalahan, bukan aku. Firman menunjukkan kekurangan, ditolak. Satu kali waktu firman akan menjadi hakimnya, semua dibuka dan tidak mendapat pertolongan. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian ini yang pertama, menghakimi diri lewat pemberitaan firman. Yang kedua, menghakimi diri saat makan minum perjamuan suci. Jadi firman dan perjamuan suci ini satu. Sebelum kita makan minum perjamuan suci, lebih dahulu harus menguji diri, koreksi diri lewat pemberitaan firman. Jika didapati kesalahan, sadari, sesali, akui. Jika diampuni, jangan berbuat lagi. Jangan berbuat lagi. Ini menguji diri. Yang ketiga, menguji diri yaitu lewat ujian. Nah, lewat ujian. Menghakimi diri lewat ujian. Lewat ujian. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10. Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Timbul seperti emas. Jadi lewat ujian, ini menghakimi diri lewat ujian, maka akan muncul emas. Akan muncul emas, emas yang murni. Ini adalah menunjuk iman yang murni. Iman yang murni, iman yang suci, iman yang suci, sampai kehidupan yang suci, sampai kedalaman hati. Kalau emas, jadi emas kalau mendapatkan api akan kelihatan kemurniannya. Tapi kalau kayu terbakar, rumput terbakar, kena api. Tapi kalau emas kena api, makin kelihatan kemurniannya,
makin kelihatan kemurniannya. Apa yang dibersihkan dari emas ini? Padahal sudah emas ini, kualitasnya emas. Ternyata masih ada di situ karat-karatnya ini. Karat-karatnya. Ayub 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ayub pasalnya yang ke-32 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Ayub 32. Maka ketika orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar, lalu marahlah Elihu bin Barakhel orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Menganggap dirinya lebih benar dari Allah. Itulah kebenaran diri sendiri. Ini yang seringkali melekat. Sampai kedalaman, tidak tahu. Kalau suami menjadi suami yang bertahan pada kebenaran diri sendiri, istrinya tidak tahu. Kalau itu istrinya, suaminya tidak tahu. Di lubuk hati paling dalam terkandung kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri. Nah ini lewat ujian, lewat menghakimi diri, lewat ujian, lewat api, baru bisa diketahui. Oh ini ternyata kotorannya, ini ternyata karatnya, ini ternyata karatnya. Ayub sampai ujian habis-habisan, dibakar karena dalam, sampai ujian habis-habisan. Karena kebenaran diri sendiri ini lebih benar dari sesama, lebih benar dari Tuhan, dan seterusnya. Semoga kita mengerti firman Tuhan sampai akhirnya kalau kehidupan itu mengalami penyucian, tampil menjadi emas murni, disucikan, maka justru kehidupan itu bukan sombong, bukan wah aku emas, aku perak. Memang kalau saya ya emas, karena orang Jawa emas. Yang diwaktu kualitas emas, aku kualitas emas. Bukan, kalau kehidupan itu emas, kualitasnya emas, justru duduk di abu, di debu, merendahkan diri. Tidak ada yang dibanggakan, tidak ada yang wah aku hebat, tidak ada. Tapi kalau emasnya kotor, atau jangan-jangan bukan emas, rasanya seperti malaikat sungguhan. Yang emas malah yang disalah-salahkan, yang emas malah yang dikata-katai, dimaki-maki. Dirinya cuma jelaga, begitu jelaga. Cuma kayu, rumput. Tapi kalau pada emas malah wah. Ayo semoga kita mengerti firman Tuhan. Semoga kita mengerti firman Tuhan. Ayub 42 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ini kualitas Ayub. Kualitas Ayub setelah mengalami ujian, setelah menghakimi diri sampai dia tampil menjadi emas. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah ini hanya merasa bahwa dirinya abu, debu. Yang layak kalau diinjak ya layak, debu. Masa ada debu diinjak kemudian misuh-misuh? Tidak ada. Cuma memang karena debu abu lah diinjak, kata-kata kotor ya. Ya bukan debu itu, bukan debu. Coba kalau di jalan kita berjalan nginjak debu, tiba-tiba debunya ngamuk-ngamuk, ya enggak. Seperti itu orang kualitas emas. Sampai dia hanya merasa debu dan abu. Ya posisinya di mana? Di bawah. Seringkali tidak dianggap orang. Ya debu. Ada orang yang anggap, jangan diinjak, itu debu, jangan diinjak ya. Tidak ada begitu. Biasa orang injak biasa. Mohon maaf. Orang meludah di debu ya biasa. Kalau dulu masih saya punya ayam, kita dulu punya ayam. Kalau sudah mau musimnya hujan, itu setelah panas-panas, kemudian mau hujan, mendung-mendung, kita kumpulkan debu-debu itu. Kita kumpulkan. Untuk apa? Untuk alas dari ayam, supaya ayam kalau buang kotoran, kalau di
di bawah itu kan sulit dibersihkan. Tapi dengan adanya debu, dikasih debu, ya mudah dibersihkan. Ya hanya itu debu. Oleh sebab itu jangan ngamuk kalau orang lain tidak memperhatikan. Orang lain kok memandang sebelah mata, ya jangan ngamuk. Memang debu, memang abu. Itulah kualitas orang yang disucikan. Orang yang menghakimi diri sampai tampil menjadi emas. Apakah kalau orang lain merendahkan kemudian kita mati binasa? Ini yang harus kita mengerti. Seringkali kalau orang lain sudah merendahkan kita, sudah bagaikan kiamat. Aku tidak dianggap sama dia, oh kiamat sudah. Ini kesalahan-kesalahan kita tidak ngerti. Tidak ngerti. Orang lain merendahkan bagi kita sudah semua sudah habis aku. Kalau kehidupan tidak direndahkan, tapi kalau posisi dia sebagai emas, saya akan tunjukkan posisi di bawah ini ternyata bukan sembarangan, di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki Tuhan. Wahyu 1 ayatnya yang ke-15. Wahyu 1 ayatnya yang ke-15. Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Ini kakinya. Kakinya. Di bawah kaki Tuhan. Nah, di bawah kaki Tuhan ada apa ini? 1 Korintus 15 ayat 25-26. 1 Korintus 15 ayat 25-26. Ini sudah kita pelajari beberapa hari lalu, kita baca ulang. 1 Korintus 15 25-26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi di bawah kaki Tuhan ini semua dikalahkan, ditaruh di bawah kaki Tuhan. Artinya kita mengalami kuasa kemenangan. Menang atas iblis, menang atas dunia, menang atas daging. Nah, kita sudah pelajari. Sehingga kita benar, kita setia, taat. Taat. Ada kemenangan. Oh, kalau sudah di bawah kaki Tuhan, menang. Tidak bisa dijatuhkan. Ada orang terlentang di debu-debu. Oh, dia terjatuh dia. Ya terjatuh dari mana? Ya sudah di paling bawah, tidak bisa jatuh. Yang jatuh tuh yang hebat-hebat. Oh, saya di atap ya jatuh, bisa jatuh loh begitu. Ini semoga kita mengerti firman Tuhan. Kemudian yang kedua dalam Matius 15 ayat 30. Ini di bawah kaki Tuhan. Di bawah kaki Tuhan. Jadi kalau orang lain merendahkannya, kenapa direndahkan? Oh, karena benar. Oh, justru orang yang seperti itu berada di bawah kaki Tuhan. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Ia meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Diletakkan di bawah kaki, pada kaki Yesus. Kalau di kaki Yesus ada jamahan tangan Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit, masalah yang mustahil. Di dalamnya termasuk juga kesehatan yang sudah rasa mustahil. Tapi kalau posisinya berada di bawah kaki Tuhan, ada jamahan tangan Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup menjadikan dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Nah ini, yuk berjuang, berlomba menghakimi diri sampai tampil menjadi emas. Buktinya justru dia mau, rela menjadi seperti abu, seperti debu di tanah. Terakhir, Yohanes 11 ayat 32. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-32. Yohanes 11 ayat 32. Yohanes 11 ayat 32. Yohanes 11 ayat 32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Di Yohanes 11 ayat 32, itulah kuasa kebangkitan atau kuasa pembaharuan, keubahan hidup.
Lazarus sudah mati 4 hari, busuk. Tapi dengan Maria, coba ayat yang ke-32 tadi, bagian awal, Maria berada di kaki Yesus, maka di situ ada mujizat. Dari mati menjadi bangkit, dari busuk hidup kembali, dari manusia jasmani menjadi manusia yang rohani, diubahkan, dibaharui. Di pagi hari ini, yuk jangan ikut kemunafikan dari Farisi. Ini harus dirobek. Kemunafikan Farisi ini hanya menghakimi orang lain. Kalau ini dirobek, maka kita banyak menghakimi diri sendiri. Banyak menghakimi diri sendiri sampai kehidupan kita lewat pekerjaan firman, lewat ujian bisa tampil menjadi emas murni. Justru kehidupan yang rela merendahkan diri seperti debu, tapi bukan direndahkan oleh Tuhan, tidak. Satu kali waktu ditinggikan oleh Tuhan, mengalami kuasa kemenangan, kuasa kesembuhan, kuasa pembaharuan. Tuhan memberkati kita semuanya. Pujian tadi kita ulang nyanyikan kembali. Di kakimu ku tercampak penuh dosa. Tercampak penuh dosa, hukuman dan kematian menantikanku. Penuh kasih Kau tuliskan firman di hatiku, Kau mengampuniku dan berkata, jangan berbuat lagi. Ayat 2. Di kakimu ku duduk menantikanmu, jiwaku lapar dahaga akan kebenaran. Ku tahu ini lah bagian yang terbaik bagiku. Ku mohon jangan kiranya diambil daripadaku. Betapa besar kasih-Mu. Bersama kita berlutut. Betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Dengan sampai kita bisa berada di bawah kaki Tuhan, merendahkan diri,
hanya Tuhan mengangkat, tidak ada yang lain bisa merendahkan. Haleluya. Haleluya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami semuanya. Haleluya. Semua mengalami kuasa kemenangan, mujizat dari Tuhan, kesembuhan, juga mengalami kuasa pembaharuan, sampai kami menjadi sama mulia dengan Engkau, layak menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali. Saudara, kita bersama bangkit berdiri. Betapa besar kasih kornya.
Betapa besar kasih-Mu, betapa berkuasa firman-Mu. Oh Tuhan, tiada tempat seindah itu. Jiwaku rasa damai sentosa di bawah kaki-Mu. Dengan Ada pagi hari ini yang mau banyak menghakimi diri, angkat dua belah tangan kita ke atas sampai kita tampil menjadi emas yang murni. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih kesempatan sore hari ini, malam hari ini Tuhan. Haleluya. Semua banyak menghakimi sampai kami ditampilkan emas yang murni, mengalami pembaharuan dari Tuhan, sampai kami layak untuk menyambut kedatangan-Mu kembali yang kedua kali di awan-awan yang permai. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Setiap ibadah di tempat ini biarlah Tuhan selalu hadir lewat firman yang dibuka rahasianya. Roh Kudus dan kasih-Mu Kau curahkan di tengah kami semuanya, gembalakan kami semuanya, baik yang di Ngunut, di Ngawi, di Nganjuk, tergembala jarak jauh, dimanapun berada. Berikan kami kerinduan, kami bisa bertekun 3 macam ibadah pokok, kami mendengarkan firman-Mu, kami taatakan firman-Mu, kami mengalami kuasa firman-Mu. Mohon kemurahan-Mu, seluruh sidang jemaat memiliki jabatan pelayanan dari Tuhan. Tidak ada yang terhilang, semuanya sampai masuk pesta nikah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Demikian juga penyebaran firman baik lewat Facebook, lewat YouTube, urapi semua dengan urapan-Mu yang suci. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam firman pengajaran yang benar. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan sampai mencapai nikah sempurna. Pergumulan dalam ekonomi keuangan, Tuhan tolong seluruh sidang jemaat-Mu, perusahaan anak-Mu di Taiwan, Tuhan tolong, proyek perumahan, Tuhan tolong, juga setiap pekerjaan dilaksanakan anak-anak-Mu, pemerintahan swasta, Tuhan tolong semuanya. Sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan, sebagai lawyer, sebagai dokter dalam bidang perdagangan, pertokoan, pertanian, peternakan, perkebunan, pertambangan, jasa jahit, sewa menyewa mobil, bengkel, servis AC, jual beli mobil, mebel, kuliner, makanan cepat saji, kue-kue, sambal pecel, madu, kos-kosan, asuransi, perbankan, keuangan, asisten rumah tangga, karyawan perusahaan, karyawan lapangan, pemborong bangunan, pengembang, sales, pelaut, fashion, depot, handicraft, Tuhan tolong semuanya. Demikian juga praktek dokter waralaba, Tuhan tolong, penjualan tanah, proses pembelian tanah, perizinan usaha, semuanya Tuhan tolong. Yang mencari pekerjaan, berikan yang terbaik untuk anak-anak kami semuanya. Yang masih duduk di bangku sekolah, berikan hikmat, kepandaian, kekuatan, kesehatan, ketaatan dari Tuhan. Perjodohan kaum muda juga hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pergumulan dalam kesehatan Tuhan tolong. Saudara Yudi, Yuni, Mas Mes, Moniria Jega, Ibu Pendeta Jega, Ibu Heri, Bu Lasmi, Bapak Ibu Jun, Bapak Ibu Kemi, Saudara Anton, Bu Mul, Bu Santi, Bapak Ibu Stephen, Daniel, Stefani, Giovanni, Elizabeth, Bapak Ibu Eli Marjo,
Bapak Ibu Yuli, juga Pak Philip, Bu Andi, Yosi Egi, Bapak Ajun, Ibu Yatian Eniko, Bapak Agus Estra dan Ibu Nilamika Samuel, Ibu Yuni, Bu Rudi, Bu Darmono, Bapak Ibu Setio, Bapak Ibu Yoel, Bapak Ibu Nolip, Bapak Ibu Yudo, Bapak Ibu Andi, Bapak Ibu Adrianus, Bapak Ibu Bayu, jamaah semuanya, anak-anak semuanya Tuhan, Nathanael, Veronica, Alexis, Mika, Rivel, Ima, Emma, Gepi, Resita, Abednego, Stephen, Dion, Rara, Cynthia, Harun, Cika, Edenia, Samuel, Kevin, Tanisha, Glory, Tuhan tolong semuanya. Orang tua Ibu Stephen, keluarga Ibu Rita, keluarga Bapak Krisna, Swita Purba, keluarga Ibu Juari, David, keluarga Ibu Neti Pesik, keluarga Bapak Nadia Putris, Pendeta Sadra, keluarga Bapak Barnabas, keluarga Ibu Doharni Puhan, keluarga Bapak Siregar, keluarga Bapak Simamora, keluarga Pak Kris, Tuhan tolong semuanya, keluarga Bapak Yudi, keluarga Bapak Sanggam Sihombing, Julis Palulungan, keluarga Bapak Sukeni, keluarga Bapak Heri, keluarga Bapak Ridwan, keluarga Bapak Robert, keluarga Bapak Ambarita, Om Hari, keluarga Ibu Luciaria Sitorus bersama Paramita Manurung, keluarga Yan Argita, keluarga Hari Sucipto, Tuhan tolong semuanya. Bapak Sarono Ekor Harjo bersama dengan keluarga, Tuhan tolong semuanya juga. Ibu Lydia Liliani dan Ibu Wiraningsi bersama keluarga, Tuhan tolong semuanya. Ibu Juliana Endang bersama keluarga, Tuhan tolong semuanya. Bapak Apong bersama dengan keluarga juga, Tuhan tolong semuanya. Dan lain-lain saudara kami yang sempat mengikuti ibadah ini dimanapun berada, tolong jamah kami semuanya. Kuasa kegelapan dalam bentuk apapun juga berusaha mengganggu kesehatan kami, bersatu hati kami mengusirnya. Di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Oleh bilur-bilur-Mu kami semuanya sudah disembuhkan. Kami disehatkan, dikuatkan, tetap bisa beribadah melayani-Mu sampai Engkau datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Satukan keluarga kami dalam satu iman yang benar, satu firman pengajaran yang benar. Bangsa dan negara kami Tuhan menjaga, melindungi, memberkati. Bapak Presiden bersama staf sampai di bawah RT RW semuanya Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Tetangga kanan kiri depan belakang Tuhan tolong, Tuhan berkati. Organisasi Gereja Pantai Kosta Tabernakel tetap hamba serahkan dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasihku sekalian, kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami, haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Aku tak mengerti mengapa ini sampai terjadi. Waktu di Getsemani Kau relakan diri hadapi pengorbananmu. Semua karena kasih sayang. Getsemani, disitulah awal siksaanmu. Dan Kalvari
berlubang paku. Dan mulut pusara yang terbuka, lukisan penciptaan sebagai tanda bukti yang mana Tuhan kita hidup, yang mana genaplah firman-Mu. Getsemani, disitulah awal siksaanmu. Dan Kalvari, disitulah akhir deritamu. Semua kau lakukan walau engkau sadari demi kemuliaan-Mu. Getsemani, disitulah awal siksaanmu. Dan Kalvari, disitulah akhir deritamu.